Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif, Umi Ida, Gus Awa, Gus Amik, Neng Ria, Neng Mila, Neng Zahra, serta keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, serta tetangga-tetangga kita serta teman-teman kita. Di sini saya akan menjelaskan Sulamut Taufik bab 8. Yang pertama itu ada rukun-rukun sholat. Nah, rukun sholat yang pertama itu ada mengucapkan Allahu Akbar untuk memulai sholat. Nah, yang kedua yang pertama itu ada yang pertama itu ada niat dalam hati. Nah, jika sholat maghrib maka niatnya nawa itu musolli fardhu maghribi salasa. Terus jika niat yang sholat duhur itu musolli fardhu duhri raka'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'mulillahi ta'ala. Yang kedua ada mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Nah, yang kedua itu ada berdiri di sholat. Saat sholat itu berdiri bagi yang mampu. Dan yang kedua itu ada membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu membacanya itu harus yang fasih. Nah, yang kedua itu jika selesai membaca Al-Fatihahnya terus membaca surah-surah suci Al-Qur'an. Nah, jika sudah maka harus ruku, harus tumakninah. Nah, lalu iktidar dan mengucapkan sami Allah liman hamidah. Lalu selanjutnya itu sujud. Sujudnya itu 2 kali. Nah, meletakkan batuk di lantai dan menempelkan lutut ke lantai. Yang kedua ada duduk di antara 2 sujud. Nah, di antara sujud yang kedua itu, yang pertama itu habis ruku berdiri langsung sujud, habis sujud harus duduk dan lalu sujud kembali. Yang selanjutnya itu ada harus tumakninah. Yang selanjutnya itu harus duduk persiapan tahiyat akhir. Nah, lalu membaca tahiyat akhir. Sebelumnya itu membaca bacaan sholawat Nabi. Lalu membaca salam. Nah, jika melakukan itu harus berurutan. Selanjutnya itu ada sholat jamaah Jumat. Yang pertama itu ada jika sholat Jumat itu makmum dan imamnya kan 1. Nah, makmumnya itu harus lebih dari 40 orang. Dan jaraknya itu ada 300 zirah. Jika lebih dari 300 zirah itu tidak sah yang jauhnya itu. Dengan sholat Jumat itu ada 2 kali azan dan 2 kali qomat. Selanjutnya baca hamdalah, yaitu alhamdulillah. Yang kedua ada sholawat, mengatakan sholawat Nabi dan mendengarkan nasihat khutbahnya. Misalnya nasihat khutbahnya itu tentang hari-hari ini. Dan ada harus membaca Al-Qur'an saat sholat itu. Dan lalu saat sudah selesai itu harus membaca doa. Dan sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur pada hari Jumat. Jika tidak hari Jumat itu tidak boleh sholat Jumat karena namanya Jumatan. Selanjutnya itu ada sebelum dua khutbah itu ada melaksanakan sholat yang selanjutnya itu
Sholatnya harus bersama-sama. Jika sholatnya sendiri-sendiri tidak jadi sholat Jumat, jadinya sholat duhur. Selanjutnya itu yang ikut sholat itu dipandaikan, diberikan bacaan, takut orang-orang yang itu hatinya itu harus percaya pada percaya pada adanya Tuhan, atas ketuanya umur. Lalu tidak boleh dipindah-pindah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dipindah-pindah sembarangan saat sholat Jumat itu. Nah, yang terakhir itu ada syarat-syarat ikut imam. Syarat-syarat ikut imam itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Jika imam belum rukuk maka kamu tidak boleh rukuk. Jika imam sudah rukuk maka kamu boleh rukuk. Selanjutnya ada mengetahui gerakan imam. Nah, misalnya kalau imam Assalamualaikum warahmatullahi misalnya wabarakatuh. imamnya itu rukuk, habis rukuk i'tidal. Nah, jika makmumnya nggak tahu gerakan imamnya, jika rukuk langsung sujud itu nggak sah. Selanjutnya berada di dalam masjid. Nah, kalau sholat itu harus berada di dalam masjid, tidak boleh di tengah jalan, misalnya di tol. Di tol. Karena tol banyak yang lewat warahmatullahi wabarakatuh. banyak yang lewat mobil. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.